Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita akan membahas tentang prediksi terbaru untuk koin Pi. Oke, buat teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share info ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, buat kita pencinta Pi ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan kita mencapai apa yang kita inginkan dari pertama kita mengikuti ataupun menambang Pi ini. Oke guys, di sini saya akan memberikan info ini ya. Pi Network ataupun yang biasa disebut dengan Pi menyebabkan kegemparan di komunitas cryptocurrency. Bahkan sebelum diluncurkan sepenuhnya, proyek ini telah dikembangkan sejak tahun 2018 dan tetap dalam metode pengujian. Tetapi sudah ada prediksi untuk nilai jaringan Pi di saat cryptocurrency ditayangkan. Beberapa pengguna melihat Pi sebagai cara untuk terlihat ataupun terlibat dalam cryptocurrency dan bangkit dan untung di masa depan. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya Bitcoin ataupun BTC, pengadopsi telah memperoleh keuntungan sebesar dari penambangan dan memegang koin tersebut. Sementara itu, yang lain menyamakan Pi dengan multi-level marketing ataupun penipuan yang biasa disebut dengan MLM yang tidak memiliki nilai sama sekali. Tapi apa itu jaringan Pi dan bagaimana cara kerjanya? Pernahkah Anda mendengar tentang koin asli yang apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara membeli koin Pi sebagai investasi potensial? Artikel ini memberikan ikhtisar tentang apa yang ingin dicapai oleh jaringan Pi dan bagaimana prediksi mata uang kripto Pi sudah terbentuk. Apa itu jaringan Pi? Pi Network adalah proyek mata uang digital yang berbentuk agar penambang kripto dapat diakses. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sentralisasi generasi pertama cryptocurrency seperti Bitcoin telah menempatkan mereka di luar jangkauan pengguna sehari-hari. Sementara pengadopsi Bitcoin awal dapat menambang koin digital dari CPU komputer biasa. Proses penambangan memvalidasi transaksi pada catatan trandistribusi atau blockchain telah diambil alih oleh kumpulan penambang besar-besaran dengan perangkat keras khusus. Proyek yang dikembangkan oleh tim lulusan Stanford bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan, memungkinkan pengguna untuk menambang koin dari aplikasi smartphone-nya. Dengan berbanding berdasarkan nomor, fase 1 proyek diluncurkan pada tahun 2019 pada hari Pi 14 Maret dengan aplikasi penambangan Pi gratisnya. Pada Juni 2019, jaringan memiliki lebih dari 100.000 pengguna aktif dan setahun kemudian ketika fase kedua diluncurkan, ada lebih dari 3,5 juta. Aplikasi mulai menjalankan iklan pada Mei 2020 untuk menyediakan sumber pembiayaan untuk proyek tersebut. Basis pengguna mencapai 18 juta pada akhir Mei 2021. Setelah melewati angka 12 juta pada Februari, koin Pi adalah cryptocurrency yang berjalan di jaringan Pi. Dan seperti cryptocurrency lainnya seperti BTC, Pi Crypto dirancang untuk menjalani halving secara teratur untuk melindungi kelangkaannya. Halving adalah ketika jumlah koin yang diterima penambang untuk memproses transaksi baru berkurang setengahnya ketika pencapaian tertentu tercapai. Tingkat penambangan Pi dibolehkan 2 dari 1,6 per jam ketika mencapai 100.000 pengguna. Dibelah 2 lagi menjadi 0,4 per jam ketika mencapai 1 juta dan akan dibagi 2 lagi mencapai 0,2 ketika mencapai 10 juta.
Ini akan terus berkurang setengahnya dengan dokumentasi yang menunjukkan rencana untuk mencapai 0 pada 1 miliar pengguna. Namun, itu bisa membawanya ke 100 juta atau bahkan ketika koin bergerak dari fase pengujian untuk ditayangkan, yang dikenal sebagai perpindahan dari testnet ke mainnet, menurut proyek tersebut di Twitter akun. Selama fase kedua proyek saat ini, pengguna dapat secara sukarela menguji perangkat lunak desktop Pi Node di komputer mereka. Tetapi kapan fase ketiga akan diluncurkan? Apakah itu pada tahun 2021? Menurut pengembang, awal dari fase ketiga tergantung pada kemajuan yang dibuat di fase kedua. Tidak seperti node dalam jaringan seperti BTC ataupun Bitcoin yang menggunakan Proof of Work protokol POW, Pi Nodes menggunakan algoritma berdasarkan Staller Customer Caucus ataupun konsensus protokol SCP. Pi Nodes memvalidasi transaksi pada buku besar yang didistribusikan dan mencapai konsensus tentang urutan transaksi baru yang dicatat oleh buku besar. Di bawah SCP, Pi Nodes membentuk lingkaran keamanan ataupun grup dari 3 hingga 5 orang terpercaya yang dikenal oleh masing-masing pengguna jaringan. Lingkaran keamanan membangun jaringan kepercayaan global yang memecah transaksi penipuan. Karena transaksi hanya dapat divalidasi pada buku besar bersama jika node terpercaya menyetujuinya. Koin Pi tetap dalam metode pra-rilis. Selama kuartal pertama tahun 2021, pengembangan dapat berinteraksi dengan testnet Pi. Proyek memperkenalkan aplikasi Pi Brainstorming baru di platform aplikasi untuk memungkinkan pengguna mengusulkan ide aplikasi, bergabung dengan proyek, dan melibatkan pengguna lain. Selama kuartal kedua, tim inti mengembangkan jaringan Pi berfokus pada pembangunan platform utilitas Pi, termasuk mengaktifkan aplikasi pihak ketiga dengan dompet. Pada 10 April, Pi Network memperkenalkan aplikasi browser Pi-nya. Setelah meluncurkan aplikasi dompet Pi, pada 1 April, dompet memungkinkan pengembangan untuk menguji transaksi di Pi testnet, tetapi tidak memungkinkan transfer Pi yang sebenarnya. Jika Anda bertanya-tanya tentang nilai koin Pi saat ini, koin tersebut belum tersedia untuk dibelikan di salah satu pertukaran mata uang kripto ataupun platform perdagangan dan tidak memiliki nilai yang dapat diperdagangkan. Pengguna yang telah menambang cryptocurrency Pi hanya akan dapat menarik ataupun menukar koin mereka setelah fase ketiga proyek. Ketika Pi pindah ke blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Pi tidak dapat ditransfer selama fase pengujian. Menurut proyek website ini, untuk mencegah akun palsu mengumpulkan koin, saldo dompet Pi diharapkan untuk dihormati ketika Pi beralih dari testnet ke mainnet, ketika protokol blockchain keluar dari pengembangan dan digunakan sepenuhnya. Setelah fase ketiga diluncurkan, pengembang akun dapat mengambil kendali penuh atas kunci dompet pribadi dan publik mereka dan menggunakan koin untuk membeli produk dan layanan di pasaran peer-to-peer Pi atau penukaran dengan mata uang fiat tanpa kunci. Pengguna tidak dapat mentransfer atau membelanjakan mata uang yang mereka pegang. Aplikasi seluler Pi bertindak sebagai dompet cryptocurrency yang ditautkan ke nomor telepon pengguna atau akun Facebook.
Seperti blockchain publik lainnya, blockchain Pi akan memungkinkan dompet eksternal untuk menyimpan koin Pi dan bertransaksi dengan mereka dengan mengirimkan transaksi langsung ke blockchain. Namun, tidak seperti blockchain lainnya, pengembangannya belum merilis kode sumbernya. Pengadopsi awal mengumpulkan Pi kripto untuk mengantisipasi bahwa harga akan naik tajam setelah fase ketiga ditayangkan. Meskipun tingkat penambangan koin telah dikurangi dengan separuh, pengguna dapat meningkatkan tingkat penambangan mereka dengan menghubungkan dengan menambang aktif lainnya. Pengguna baru hanya dapat bergabung dengan jaringan Pi jika mereka memiliki kode rujukan dari pengguna lain. Pengembangan proyek mengklaim bahwa keamanan jaringan Pi ditingkatkan oleh jaringan pribadi, mendorong pengguna untuk membawa teman dan keluarga yang mendorong skeptisisme bahwa itu adalah pemasaran multi-level MLM atau skema piramida. Namun, perlu dicatat bahwa pengguna hanya dapat memperoleh koin dari jaringan langsung mereka sendiri, bukan dari jaringan koneksi mereka, seperti skema MLM. Sementara itu, para pengembang skema memperingatkan pengguna bahwa penipuan yang mengklaim melibatkan Pi baru-baru ini muncul. Beberapa pengamat cryptocurrency sudah mulai membuat prediksi mereka tentang nilai cryptocurrency Pi. Mari kita lihat seperti apa harga Pi saat mulai diperdagangkan. Jaringan Pi, prediksi harga koin Pi untuk 2021 sampai 2025. Seperti koin digital lainnya saat diluncurkan, nilai mata uang kripto Pi kemungkinan akan dimulai pada level yang relatif rendah terhadap dolar Amerika Serikat dan meningkatkan seiring pertumbuhan adopsinya. Apa yang disarankan oleh beberapa perkiraan harga? Pada 3 Agustus, Coin Data Flow memperkirakan harga Pi pada 1,3 US dollar sampai 1,35 US dollar. Ini memproyeksikan bahwa harga bisa naik menjadi 1,48 pada tahun 2025 jika koin tahun ataupun bertumbuh pada 1% dari tingkat rata-rata tahun Bitcoin atau mencapai 224,89 US dollar jika memiliki 100% dari pertumbuhan tahunan rata-rata Bitcoin sebelumnya. Pada 18 Maret, Digital Coin prediksi harga jaringan Pi 2021 sampai 2025 memproyeksikan bahwa harga koin akan naik dari rata-rata 0,0107 US dollar pada tahun 2021 menjadi 0,0127 pada tahun 2022 dan 0,0212 US dollar pada tahun 2025. Dalam jangka panjang, ia memprediksikan harga Pi rata-rata 0,0319 pada tahun 2028. Namun pada 19 Maret, situs web menghapus semua informasi tentang perkiraan harganya. Layanan paramalan berbasis algoritma wallet investor memiliki prediksi harga koin Pi sebesar 0,0132 US dollar dengan penurunan sebesar 0,0743 US dollar. Jika itu juga kemudian menghapus prediksinya. Bergantung pada jumlah pengguna cryptocurrency dan pertukaran yang mengadopsi Pi, khusus Benteng dapat melihat harga Pi mencapai 1 dolar jika diluncurkan pada akhir tahun 2021. Menurut pertukaran cryptocurrency ataupun crypto Chengli, dalam jangka panjang harga bisa naik menjadi 5 dolar pada tahun 2025. Situs web memprediksi, akankah koin Pi naik melewati 1 dolar di masa depan? Ikuti capital.com untuk menjadi salah satu yang pertama menemukan
perkiraan harga Pi US dollar yang diperbarui setelah data lebih lanjut tersedia. FAQ: kapan koin Pi akan memasuki pasar? Cryptocurrency Pi direncanakan untuk diluncurkan selama fase ketiga pengembangan jaringan Pi. Tinggal meluncurkan, belum ditentukan, itu akan tergantung pada kemajuan fase pengujian dan daftar selanjutnya di bursa cryptocurrency. Berapa banyak koin Pi yang akan ada? Belum ada jumlah koin Pi yang ditentukan karena proyek ini masih dalam pengujian. Ketika Pi Network ditayangkan, itu akan memvalidasi akun dan mengintegrasikan koin yang telah mereka tambang ke mainnet. Setiap koin yang ditambang oleh akun palsu atau duplikat secara efektif akan hilang pada saat itu. Apakah koin Pi aman? Pi belum diluncurkan sebagai cryptocurrency yang dapat dibeli dan dijual oleh investor. Anda dapat menambang koin melalui aplikasi Pi Network jika Anda menerima kode rujukan dari pengguna saat ini. Berapa banyak koin Pi yang akan ada? Belum ada jumlah koin Pi yang ditentukan karena proyek ini masih dalam pengujian. Ketika Pi Network ditayangkan, itu akan memvalidasi akun dan mengintegrasikan koin yang telah mereka tambang ke mainnet. Setiap koin yang ditambang oleh akun palsu atau duplikat secara efektif akan hilang pada saat itu. Apakah koin Pi aman? Pi belum diluncurkan sebagai cryptocurrency yang dapat dibeli dan dijual oleh investor. Anda dapat menambang koin melalui aplikasi Pi Network jika Anda menerima kode rujukan dari pengguna saat ini. Apakah itu akan menjadi investasi yang baik untuk Anda? Akan tergantung pada keadaan keuangan Anda, komposisi portofolio, dan selera risiko. Bisakah koin Pi mencapai $5 pada tahun 2030? Arah harga Pi akan tergantung pada popularitasnya di kalangan investor cryptocurrency. Ada potensi harga naik setelah diluncurkan jika pasar cryptocurrency yang lebih luas terus rally. Karena proyek baru cenderung menarik minat investor. Saat ini, bagaimanapun, tidak layak untuk memprediksi nilai koin Pi pada tahun 2030. Mata uang. Perdagangkan kripto dengan CFD di capital.com. Apakah Anda ingin memulai perdagangan cryptocurrency online? Coba platform perdagangan eksklusif capital.com yang memberi Anda akses ke sejumlah besar pasangan mata uang kripto ke fiat melalui kontrol untuk perbedaan CFD. Perdagangan CFD menawarkan kesempatan untuk memanfaatkan fluktuasi harga naik dan turun. Anda dapat menahan posisi panjang, berspekulasi bahwa harga mata uang kripto akan naik, atau posisi pendek, berspekulasi bahwa itu akan turun. Sebagai leverage produk, CFD dirancang untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa besar pada produk volatil seperti cryptocurrency. Namun, Anda harus menyadari bahwa menggunakan leverage meningkatkan ukuran kerugian jika harga bergerak melawan posisi Anda. Pastikan Anda memahami cara kerja CFD sebelum memulai, dan jangan pernah menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya. Pelajari lebih lanjut tentang CFD cryptocurrency dengan kami panduan komprehensif. Buat akun di capital.com hari ini dan ikuti berita dan tren terbaru pasar untuk menemukan peluang perdagangan terbaik. Oke guys, untuk informasi kali ini teman-teman bisa baca-baca melalui link yang ada di deskripsi saya. Oke, semoga kita sukses selalu. Apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat buat kita semua. Segala apa yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Oke guys,
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.